Kula Indra saking Semarang. Badhe tangket nyun sewu ada 2 pertanyaan, sedikit narasi seperti yang pernah disampaikan bahwa ajaran ini sejak tahun 2014 bisa diartikan pada surat 20 ayat 14. Nah, di sini ada sebuah pesan yang tersurat maupun tersirat di dalam Al-Qur'an. Iseng-iseng saya mencari tanggal lahir saya, tanggal 11 April. Nah, saya cari di Al-Qur'an ternyata surat 11 itu surat Hud ayat 4. Itu yang artinya kepada Allah lah tempat kamu kembali. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, bagaimana cara membaca dan memahami pesan tersurat dan tersirat ini? Dan juga kaitannya dengan tahun 2025 nanti, itu doa Musa, surat Toha ayat 25, lapangkanlah dadaku. Nah, seperti itu. Bagaimana cara membaca dan memahami pesan tersurat dan tersirat ini dalam Al-Qur'an. Yang kedua, surat Al-Waqiah ayat 83, itu ketika nyawa berada dalam kerongkongan, seharusnya engkau melihat. Tetapi Allah lebih dekat daripada kamu, kenapa kamu tidak melihat? Nah, sebetulnya apa yang kita lihat, siapa yang kita lihat, dengan apa kita melihat, dan bagaimana caranya kita termasuk golongan orang-orang yang melihat tersebut. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama masih muncul rasa keaguan makhluk dalam diri kita, nggak akan pernah bisa membaca yang tersirat. Sebab wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ali Imran ayat 7. Yang tahu isi di dalam Al-Qur'anul Qadim, yang di situ disebut Al-Mutasyabihah, tafsir Al-Mutasyabihah, itu cuman Allah. Bagaimana mungkin manusia akan bisa membaca ayat yang tersirat, yang tertampil di tertulis dan tercipta. Tertulis berarti Al-Quranul Karim, tercipta berarti alam ini, Pak. Lawang sifat manusianya masih kental pada diri kita, nggak bisa, Pak. Sifat manusiawiyah kita syaratnya yang disebut sifat basariyah harus dilenyapkan dulu. Baru di situ akan bisa membaca kandungan yang tersirat. Tadi dalam surat Hud ya. Dalam surat Hud, letak kembalinya pada Allah. Jenengan kalih kula niki setiap saat dan waktu. Allah itu bersama jenengan. Hanya orang yang hatinya butalah yang tidak bisa kembali. Hanya orang yang hatinya butalah yang tidak bisa melihat. Hanya hati yang matilah yang tidak bisa sampai pada Tuhannya. Terus dengan apa kita melihat? Bapak Ibu, kalau kami bicara proses dulu loh ya ini. Kita melihat itu dengan rasa, Pak. Itulah yang disebut ihsan. Untuk melihat nyata wujudnya Allah baik batin maupun dohir itu di situ. Makanya harus dibangun benar keihsanan
mata hati jenengan ini yang disebut ainul basirah. Kalau sudah dikatakan melihat, bukan perkaranya mata hati yang melihat. La ibsarun, justru sebaliknya, la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Nama si Salik jenengan itu sudah fana, nama mata untuk melihat juga fana, nggak ada, nama Kholik yang dilihat juga nggak ada. Itulah maksudnya ahad. Tadi sudah saya katakan di alam akhirat atau alam kelanggengan itu hanya yang ada, wujudnya yang ada saja. Selain wujud abal-abal sudah tidak ada. Niku kalau tanya dengan apa kami melihat, dengan cara bagaimana kami melihat. Memang kalau kita masih berbahasa proses itu masih berlakulah Pak. Namanya mata, salik, terus kholik itu masih berlaku. Tapi detik-detik dikatakan ahad sudah semuanya enggak ada. Semuanya enggak ada. Makanya di dalam bahasa Quran mengatakan ya innani anallah, sejatine Allah ya aku iki. Dengan enggak akhirnya. La ilaha illa ana, dan tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Artinya Pak, itu akan muncul dengan sendirinya dalam hati jenengan tatkala seiring berjalannya waktu, selain daripada aku urip iku enggak ada. Makanya Syekh Ibnu Athaillah dawuh dalam kitab Hikam itu, udah fanakan rasa keakuan dirimu sebagai makhluk yang ada itu, fanakan dengan cara rasakan sejatine urip iku wujudnya Allah. Nek sudah di situ jenengan sudah la haula walaku quwata, akhirnya udah hancur udah. Seperti hancurnya semapute Nabi Musa ketika saat ingin melihat wajahnya Allah. Saat ketika beliau munajat atau zuhud di Gunung Turisina. Musa bilwadil muqaddasi tua fakhla na'laika, lepasen kedua sandalmu karena kau sudah masuk di dalam lembah yang disucikan, disebut lembah tua. Itulah Pak alam kelanggengan. Ya apa sampean lepas. Sandal loro itu adalah syirik jali dan syirik khafi. Harus lepas. Harus lepas semuanya. Baru di situ Nabi Musa semaput, gunungnya meleleh, hancur. Ya di situ maksudnya. Jadi nanti Pak sampean dengan sendirinya akan bisa membaca. Tapi sing baca bukan jenengan, tapi hidup dalam diri jenengan. Ingat sampean di dalam waktu tarbiyah, di dalam syariat, siapapun Anda jikalau mengandung hadas kecil enggak boleh membawa Al-Qur'an. Enggak boleh Pak, harus suci dulu. Apalagi hadas besar. Enggak boleh. Diancam dosa ya. Enggak boleh. Artinya jikalau dalam hati kita Pak masih ada dua syirik, jali dan khafi, lah enggak akan pernah tampak dan nyata Al-Qur'anul Qadim itu enggak akan pernah tampak. Otomatis yo ora bakal bisa maca dawuh Allah yang tersirat. Nggih. Napa malih wau? Pertanyaannya tasik wonten keri mboten? Bagaimana kita golongan orang tersebut? Golongan yaitu
minhum sebagian golongan al-mukhlasin yang Allah pilih tadi. Pun niki ngomong proses. Iki yang belum, nek sampean sudah. Yang belum. Wajib wong iku duwe guru akhirat. Loro bakal diturunno, diajarno kalimat. Telu akan diperintahno kholwat, papat istiqomah, beres pun. Pun melaku takwa kecekel jenengan. Gusti Allah dawuh, inna akramakum indallahi atqa. Derajat yang paling luhur ing ngersani Allah adalah takwa. Itu tadi. Kalau bahasa takwa syariat iku larinya ke jasad, Pak. Tinggalkanlah larangan, jalankanlah perintah, sehingga diwajibkan sebagai rukun khutbah. Sah dan tidaknya khutbah itu, khutbatani itu ada di wasiat. Berarti takwa itu wasiat. Berarti saya sudah mewasiatkan. Niki penghujung dah. Penghujung, dan inilah hakikatin jenengan iki, apa yang sudah Allah berikan kalimat itu, yang sudah terima jenengan pemahamannya, sekaligus sudah diizini Allah membawa wasilah, lakukanlah. Khalwat terus menerus, dzikir terus menerus. Pun simpel nganten tok. Wis tah kula wani memastikan Anda akan makrifat dulu sebelum mati. Wis mesti. Mengapa saya berani memastikan? Karena Allah sudah berjanji di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Allah itu berjanji pada orang-orang yang hatinya ada keinginan bertemu Allah. Berjanji apa? Bertemu. Ya sudah. Makanya saya berani mengatakan pasti itu. Masalah pertemuan kan macam-macam. Ada 1 detik, ada 1 menit, ada 1 jam, ada selawas-selawasi. Pokoknya dibagi telu. Musyahadatul fana, wa kamil, wa baqo. Pun niki. Ciri nih orang ini, para golongan yang dipilih Allah ini tidak lepas dari ilmu amal istiqomah. Mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet ya. Setelah nglampahi dzikir sirul asra niki, seminggu niki ngrasake teng dalem niku muncul aku Allah. Lah akune kiambak niku ical. Nggih, matur suwun niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah amal arif. Orang yang dipilih Allah. Tapi kalimat iku nek sampean lepaskan. Laksana sampean ngelepas panah nyun sewu. Nek sampean lepas, sampean artinya sampean lepas secara dohir terhadap orang-orang yang belum paham. Laksana sampean iku ngelepas busur yang tidak terarah. Wah, bahaya mboten? Bahaya toh? Bahaya. Artinya bahaya, pasti mereka yang tidak seiman, yang imannya belum ihsan terhadap seperti panjenengan, nggak mungkin dia akan percaya. Langsung percaya nggak mungkin. Cocot muson, kok mangan ae? Ya babalah. Seperti busur yang terlepas tanpa kendali. Wis gak katik mbedik no Pak. Beda nek mbedik dikeker. Niki terarah. Enggak Dilawa pas loh. Artinya apa? Kita ada etika, Pak.
Jagalah akhlak ijtimaiyah di tengah-tengah mereka. Jagalah akhlak ilahiyah panjenengan pada Allah. Artinya apa? Ini akhlak ilahiyah khusus pada Allah. Jagalah hubungan hati jenengan sendiri langsung pada Allah. Berarti jangan mudah ini dilepaskan pada orang yang tidak sepaham ilmunya, imannya. Jikalau ini terpaksa kita lepas, maka seperti anak panah, busurnya itu sudah tidak terarah. Jagalah akhlak ijtimaiyah terhadap mereka. Berarti apa yang kita tampilkan secara syariat di depan mereka. Tapi dia nggak ngerti isi di dalam hati jenengan itu aku Allah. Aman toh? Aman. Yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Jelas hati yang seperti ini akan menjadi hati yang tatmainnul qulub. Anteng. Damai. Gak gampang gelisah ketika detik-detik di situ. Lah sekarang motivasi saya adalah bangun. Kemakrifatan hati jenengan datang Allah, manakala itu difana naik ke kamil. Golongan fana naiklah ke golongan kamil. Apabila sudah di kamil naiklah ke bakok. Makfud maksum, beres sudah. Caranya itu tadi. Terus jagalah hubunganmu terhadap Tuhanmu dengan terus-menerus melakukan zikir tersebut. Mekaten. Ada lagi? Assalamualaikum Ramoyai. Dalam Budi saking Semarang. Ini kok badhe nderek tanglet. Mengenai isyarah. Isyarah kula niku memang kula saking belajare niku mboten enten mursite guru. Ramo dados sampak-sampak kula niku mlebet ten pundene Syekh Jumadil Kubro Ramo. Trawulan. Mboten, wonten Semarang wonten. Kelakuane sapa iku? Anu niku. Pun lama nah anu niku napa niku petilasan ngoten Ciros niki. Ngoten nggih. Nggih, petilasan mboten makam cuman petilasan. Sampun lami. Sampun lami. Lah, sak menika akhir niku nggih niku. Setelah menika kula angsal alame kok muka sapa nggih. Nggih. Untuk wedal iku memang kula dereng pirsa mengenai ainul napa zikir sirul asra kan mboten mangertos wong kula awam. Nggih. Tanpa guru tanpa anu nggih. Asring siam 3 hari 3 malam mekaten. Nggih. Nggih, malah sekluteke niku ten alam-alam ngoten Mas. Menika lah kedahe kirang kedah pripun malih ngoten lho Pak. Kesane saged wonten ten Sirul Asra ngoten. Ngoten nggih. Nggih, Pak. Nggih. Ngeten. Semua itu gak perlu disalahkan karena setiap diri punya proses masing-masing. Sing penting sekarang jenengan sudah diwasiati Allah wasilah tadi untuk bagaimana caranya jenengan itu ketika saat campur lagi dengan dunia mukasyafah, hati sampean ada sambungan langsung datang Gusti Allah. Sebab ngeten Pak, di alam mukhadoroh kasunyatan niki, di alam mukasyafah goibe makhluk, itu juga ada alam musyahadah. Ada alam akhirat. Tinggal pertanyaannya, si hamba itu ada wasilah ke alam musyahadah enggak? Ada wasilah tali sambung langsung pada Allah enggak? Kalau enggak ada, nggih mohon maaf dulur-dulur kula. Bukannya saya
menjelek-jelekan enggak, tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap panjenengan sampai kapanpun, puluhan tahun pun. Jikalau kita sudah pandai di dalam alam mukasyafah, tidak akan pernah akan sampai pada alam musyahadah bertemu Allah apabila wasilah belum diwasiatkan Allah terhadap kita, belum diwariskan pada kita. Udah sampean tanya pada teman-teman ahli thariqah, ahli aurat yang puluhan tahun, yang karomahnya bahkan bisa ngendek udan, bisa ngerutuhno udan, bisa mlaku ndukur banyu, bisa sak jangkah nang Mekah, sampean tanya. Pasti jawabannya sama dengan apa yang ku jawab. Gak bisa. Estu. Lah, sekarang motivasi saya datang panjenengan Pak, khususnya yang bertanya. Berhubung wasilah itu sudah Allah wariskan terhadap hati jenengan, fungsikan. Walaupun jenengan ada yang belum dibuka tentang alam kasaf, gak perlu. Jenengan kok ada alam kasunyatan muhadharah ini, harus ada sambungan langsung pada alam musyahadah, yaitu lewat wasilah tadi. Udah pasti jenengan akan bisa bertemu Allah. Kalau tidak bisa bertemu Allah, berarti Gusti Allah itu janjinya mukhal. Tidak hanya surat Al-Ankabut, surat Al-Kahfi juga Allah berikan syarat 2 bagi hambaku yang ingin bertemu aku. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, bahkan ini tidak hanya umat Islam secara syariat, tidak enggak. Hindu, Buddha bisa. Atau Kapitayan, mohon maaf loh ya. Dulu kita, mbah-mbah dulu kita kan belum mengenal syariat, gitu. Agamane kabudan, lah ngono toh. Ilmu sejati. Sampeyan lihat di situ mengapa ayatnya pakai Rabbihi. Kalau surat niki surat Al-Kahfi, ya. Al-Kahfi. Kahfi. Kalau surat Al-Ankabut, Ankabut. Coba mungkin diilingno. Niki memakai Allah. Niki bedanya di mana? Kalau boleh kami untuk menjawab, mengapa Al-Kahfi itu pakai Rob? Rob itu artinya Tuhan. Berarti untuk orang umum. Umat Islam bisa, ghairul Islam bisa. Dikatakan umat Islam itu kan orang-orang pada umumnya yang paham tentang hukum syariat dan menjalankannya. KTP ini Islam, tapi orang tahu melu syariat, iku mesti wong-wong ngarani bukan Islam. Dulu Pak, mbah, sampean kali kula dulu kan belum mengenal ngeten iki syariat. Ilmunya ilmu sejati, ilmu tauhid tok. Itu masuk. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya ada 2 syarat. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan, artinya ruhaniyah itu harus berlaku takwa. Bukan jasmani. Kalau syariatnya memang jasmani. Kalau hakikatnya ruhani. Kedua, wala yusyrik. Tidak boleh ada wujud selain Allah dalam hatinya. Ketika saat jenengan iki beraktivitas apapun, gak boleh ngaku diri kita. Syarat 2 ini jikalau mencukupi, artinya sebagai syarat ini jenengan sudah ada, gak ada alasan Allah menolak jenengan untuk tidak bertemu. Gak bisa. Pak, Quran iki hukum tertinggi.
di atas segala hukum miturut agama Islam. Setelah itu as-sunnah. Setelah itu ijma' qiyas. As-sunnah berarti cerita hadis yang pernah dilakukan Kanjeng Nabi. Nah, ijma' qiyas ijtihad, hasil dari ijtihad para alim ulama. Tergantung ijma' qiyas kitabnya versi apa? Versi syariat apa versi tasawuf? Nek ulama tasawuf berarti atas dasar, mohon maaf, ijtihad beliau-beliau ahli tasawuf. Contoh, dibuka kitab Hikam selalu tasawuf. Dibuka Ihya Imam Ghazali tasawuf. Hasil dari ijtihad beliau akhirnya ditulis untuk anak putu kita termasuk. Akhirnya sampai sekarang dipelajari. Aku yakin nggak akan pernah meleset dari apa yang Allah ajarkan langsung terhadap Rasulullah, yang Rasulullah ajarkan langsung terhadap anak cucunya, dan termasuk orang-orang dekatnya yang disebut sahabat. Khalifah mesti akan menurunkan terhadap tabi'ina solihin. Nggak akan pernah geser, nggak akan pernah cedera. Ilmu-ilmu yang bernafaskan rohaninya nggak akan cedera. Sing cedera itu sing ditulis, sing miturut pahaman sarengat. Iku lho cedera. Artinya cedera itu khilaf. Nyun sewu. Kalau kita bicara masalah hukum syariah, itu khilaf Pak. Madhabnya berapa terbagi? Berapa terbagi? Katanya ilmunya satu dari Allah. Tapi ini kok terbagi-bagi. Ya menurut ijtihad mereka sendiri-sendiri. Kalau lurus tentang masalah millata Ibrahim Hanif, condong ketauhidan, mulai Nabi dan Rasul siapapun sampai diteruskan sekarang zaman tabi'ina solihin, murni, nggak ada perubahan, nggak ada perubahan, nggak ada perubahan, baik dari segi lafdiyahnya, lebih-lebih maknawiyahnya, nggak akan pernah geser sak rambut mboten saged. Tapi sing berubah itu sarengat. Wis contoh syariat Nabi Adam ya apa? Contoh nikah. Syariat Nabi Adam wong oleh nikah iku dulur kembar iku gak oleh dirabi bareng lahiri. Harus kembaran berikutnya. Qabil dan Habil. Kembarane Qabil iku dirabi Habil. Kembarane Habil dirabi Qabil. Nyun sewu Pak, kembarane Habil iku ora pate ayu. Irunge rada pesek. Nek kembarane Qabil, yo mancung. Ustah nek diwasiku ngoten lho. Lah berhubung kembarane Habil iku syariate pada saat itu wajib dirabi Qabil. Kembarane Qabil dirabi Habil, Qabil cemburu Pak. Cemburu. Kembaraku jare Qabil wong ayu dirabi Habil, aku oleh elek, kono oleh ayu. Akhirnya ditanamkanlah hasud dalam hatinya oleh iblis. Akhirnya terjadi awal pembunuhan di muka bumi. Qabil mateni Habil. Mekaten. Syariate. Mudun-mudun syariate wis terakhir syariate Kanjeng Nabi. Beda. Cara sholatnya secara fisik juga beda.
Beda-beda. Cuman kalau tauhidnya sama, nggak ada perubahan. Makanya sampai pengen tahu wahyu Allah yang nyun sewu Pak, asli terjaga oleh Allah sendiri, Al-Quranul Qadim. Disebut Qadim adalah sebelum dunia iki tercipta itu sudah ada. Sebelum Jabur, Taurat, Injil, Al-Quran secara tertulis ada, itu sudah ada. Lah ini nurnya dari Al-Quranul Qadim semuanya. Ada pertanyaan, mengapa harus pindah dari Jabur ke Taurat? Terus dari Taurat ke Injil? Katanya semua sempurna. Mengapa kok ya harus ganti-ganti? Jawabannya itu memang situ. Karena pada saat Jabur kemurnian itu dicidrai dalam segi arti maknanya, maka nyun sewu asline jiplakane teko Qadim dirutuhno maneh rupa Taurat. Wis, sama ceritanya. Taurat yang ngono. Dicidrai oleh tangan-tangan mereka yang Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat 3. Wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Mereka-mereka ini yang terkuasai oleh hawa nafsu akan mendorong terhadap umat supaya hati umat ini condong terhadap kesenangan dunia. Sebab dengan begitu maka dia akan melalaikan Allah. Wis, sampai Injil, sekarang Al-Quran. Pertanyaannya, saya tidak bicara dari segi lafaz ya, makna. Pengertian maqasidul a'dham atau makhlus syahidnya, apakah ada yang dirubah? Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Saya tidak mengurangi rasa hormat terhadap panjenengan yang ahli kitab. Enggak. Secara tulisan memang tidak diubah. Karena terjaga oleh para penghafal Al-Quran termasuk yang disebut hafid dan hafidah. Makanya saya itu punya saudara yang saya mengucapkan terima kasih dari segi lafaz. Saya keliru untuk diingatkan. Saya diingatkan. Segi lafaz ya. Tapi kami tidak akan pernah keluar dari segi makna. Makanya contoh dalam surat Az-Zumar ayat 18. Ada saya memakai wawu ataf, wayat tabiuna ahsanahu. Secara tertulis huruf itu memakai fa. Fayat tabiuna ahsanahu. Saya mengucapkan terima kasih. Ada yang mengkritik. Di situ ada faedah dua. Pakai wawu ataf kemana? Pakai jawab syarat yang tersimpan di mana? Lah, kalau tahu dari segi nahwu sorobnya, kulo yakin lebih paham. Tapi tidak akan pernah keluar dari makna yang sesungguhnya maksud. Intinya gini, yastami'unal qaula, mereka ini yang menjadi orang yang dipilih Allah, golongan yang mukhlasin ketika dia mendengarkan ajaran di jalur dinut tauhid yang Rasulullah sampaikan. Fayat tabiuna ahsanahu. Apabila mereka itu mendengarkan terus mau beriman, maka fayat tabiuna ahsanahu. Tergolong kita itu termasuk orang mukhlasin. Tapi jika memakai wawu ataf, apa? Berkelanjutan ketika jenengan mendengarkan ilmu terus paham wa amilu. Loh, ngeten lho.
diteruskan jenengan mengamalkan, jadi nggak putus. Setelah ajaran itu jenengan imani, lalu jenengan amalkan, jadi nggak putus. Jadi secara maknawi tidak akan pernah berubah, tapi secara lafdi hurufnya seakan-akan berubah. Makanya saya matur suwun, diingatkan matur suwun banget. Karena untuk menjaga dari sistem syar'i, huruf-hurufnya itu sesuai dengan apa di dalam Al-Quranul Karim yang tertulis. Mekaten. Jadi Pak, kembali pada pertanyaan jenengan, kalau wau udah, yang penting jenengan iku selalu memupuk hubungan hati jenengan datang Allah. Wujudnya yaitu urip datang jenengan diri jenengan dengan bentuk menghilangkan selalu pengakuan diri sebagai makhluk yang bisa melakukan.